Shalom GBI Sukacita se-Indonesia. Haleluya. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita menari, melompat, memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada saat ini di seluruh Indonesia. Dan kita percaya bahwa di atas puji-pujian orang benar, Tuhan Yesus bertata. Haleluya. Mari bergirang dan bersukacita karena Yesus Tuhan kita baik. Haleluya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Bapak Ibu bersama berdiri di rumah masing-masing. Kita mau nyanyi bagi Tuhan, kita melompat bagi Tuhan dan menari buat Tuhan Yesus. Yeah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita mau bersuka karena Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, bersama kita bersuka, amin. Girangku bersuka karena Yesusku, girangku bersuka di dalam Yesusku. Girangku bersuka karena Yesusku, girangku bersuka di dalam Yesusku. Girangku bersuka karena Yesusku, girangku bersuka di dalam Yesusku. Girangku bersuka karena Yesusku, girangku bersuka di dalam Yesusku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bergirang bersuka karena Yesus cinta kami semua. Thank you Jesus. Kita semua diberi kuasa oleh Yesus Raja segala raja. Haleluya.
musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kami diberikan kuasa oleh Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, Kau berikan kami kuasa Tuhan untuk menaklukkan dunia. We receive, dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberikannya bagi kami. Oh, Jesus, Yesus Tuhan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh, segala raja. Oh, oh, segala raja. Oh, oh. Kami memuji-Mu Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Semua umat Tuhan katakan haleluya. Kami bersorak bagi nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami percaya kami diselamatkan karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan kebaikan kami, perbuatan kami, bukan kebenaran kami, tapi itu semua karena kasih-Mu Tuhan.
Dia memilih kita dalam Kristus Yesus yang baik. Menjadi anaknya sesuai kehendaknya yang baik. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Berjemaat Tuhan bersama, nikmati kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Dia baik, oh Dia baik. Oh, kami sembah Tuhan. Jesus, katakan terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus, Dia baik. Menjadi anaknya, menjadi anaknya, sesuai kehendaknya baik. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan
Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Kebaikan-Mu melingkupi kami Tuhan. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Panggil Dia Bapa yang baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Oh, Kau Bapa yang baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Katakan untuk selamanya Tuhan. Oh, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Engkau baik. Oh, untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Engkau baik. Katakan untuk selamanya. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Engkau baik. Kau baik Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Jesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oh, mari bersama katakan. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Oh, bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Oh, berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan. Dia baik. Sorakan haleluya. Dia baik. Yes, you are good all the time. Terima kasih Tuhan. Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih, kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bertemu kembali. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih semua kita dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera. Mari kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak yang baik karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang terus kami boleh nikmati di tengah semua kondisi yang kami hadapi. Tapi kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Itu membuat kami bersukacita khususnya di pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersekutu kembali dengan saudara seiman. Dan kami percaya Tuhan, kalaupun kami tidak bersama-sama secara fisik, tapi kami tahu Tuhan, ada roh Tuhan yang menaungi kami, ada roh Tuhan yang bekerja bersama-sama di tengah-tengah kami, di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami percaya itu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, memberikan pengertian betapa Engkau besar, Tuhan, betapa Engkau luar biasa, dan betapa Engkau mengasihi setiap kami. Urapi kami semua Tuhan, secara khusus buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di rumah mereka masing-masing kami percaya roh Allah yang sama bekerja, meneguhkan, menguatkan, dan membuat setiap kami menerima, mengambil semua yang Kau sediakan bagi kami pagi hari ini.
Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan bersama yang saya katakan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih. Buat pagi hari ini adalah minggu terakhir untuk bulan ini. Masih tema yang sama bagi kita Bapak Ibu Saudara kasih. Allah membangun kerajaannya melalui gerejanya. Allah mau membangun kerajaannya melalui gerejanya. Bapak Ibu Saudara kasih, saya sangat percaya bahwa kita mengerti sekarang kerajaan yang dimaksud di sini adalah bukan tempat, bukan satu bangsa, tetapi yang dimaksud di sini kerajaan Allah adalah di mana Roh Allah bekerja di dalam setiap kita, sehingga itu yang membuat kita masuk di dalam kerajaannya Allah. Jadi kalau kata kuncinya untuk bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih adalah membangun kerajaannya dan melalui gereja atau tubuhnya. Matius 6 ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Melihat ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita mengerti bahwa sebenarnya ini adalah kehendak Tuhan. Ini adalah keinginan Tuhan bahwa kerajaan Allah itu datang di bumi ini. Bukan kerajaan dalam bentuk negara, tapi kerajaan yang dimaksud di sini adalah sistem. Bahwa setiap kita pribadi, lepas pribadi sebagai orang percaya, mengalami Tuhan. Karena kerajaan Allah itu berbicara adalah tentang Roh-Nya yang tinggal di dalam hidup setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih, untuk menyampaikan, untuk mengutarakan, untuk memberitahukan keinginan Tuhan ini kepada setiap kita. Ada beberapa ayat yang itu tertulis secara gamblang kita bisa baca, tapi juga bisa dengan tersirat. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih, ayat yang menjadi favorit dan sering kali gembala kita sampaikan buat kita adalah Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara kasih. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bagian ini mengatakan bahwa bangkitlah dan menjadi teranglah. Kenapa kita harus bangkit? Karena Roh Tuhan ada di dalam kita. Tadinya kita gelap, tadinya kita bukan milik kepunyaan Allah, tadinya kita bukan di dalam kekuasaannya Allah, bukan Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Tapi semenjak kita lahir baru, terang Allah itu ada di dalam kita. Nah, karena terang Allah itu ada di dalam kita, itu sebabnya Tuhan bilang, bangkit dan menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, sebagai orang percaya bahwa terang Allah itu sudah ada di dalam hidup kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita bisa menjadi terang, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang, bagi situasi, bagi kondisi di mana ketika kegelapan sedang menekan mereka, ketika kegelapan sedang menguasai setiap orang-orang, tapi kita sebagai orang yang percaya, terang Tuhan ada di dalam hidup kita. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, ayat yang sangat familiar sekali buat kita. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara kasih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara kasih, bagian ini mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita dipilih, kita dikuduskan oleh Allah untuk menjadi milik kepunyaannya, dan tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, untuk menceritakan. Inilah Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa kehendak Allah, kerajaan Allah itu nyata di bumi ini, jadi di bumi ini. Lewat apa? Lewat kita orang-orang yang percaya. Karena setiap kita
yang sudah lahir baru. Kita adalah orang yang percaya, di mana kita adalah imamat yang rajani, kita adalah duta, kita adalah wakil, kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk membuat sistem kerajaan Allah itu jadi di muka bumi ini. Dengan cara apa? Dan dikatakan dalam bagian ini tadi, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita memberitakan apa yang dikerjakan oleh Tuhan, apa yang kita terima, kebaikannya, kemurahannya, damai sejahteranya, sukacitanya yang ada di dalam hidup kita, supaya itu kelihatan dan orang-orang bisa mengalaminya. Bagian yang sangat menarik dari bagian ini dikatakan lagi, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi sekarang telah beroleh kasih dari Tuhan. Dulu kita bukan umatnya, dulu kita bukan kepunyaannya, dulu kita bukan milik Tuhan. Tapi setelah kita lahir baru, kita menjadi milik Tuhan. Dan ketika kita menjadi milik Tuhan, Allah berkuasa, Allah bertata di dalam hati kita, di dalam hidup kita, menguasai kita. Sistem kerajaan Allah itu yang menguasai kita, sehingga kita bisa bersaksi di tengah dunia ini, memberitakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana keinginan Tuhan ini disampaikan buat kita, bahwa Tuhan pengen kehendaknya, Tuhan kehendaki, Tuhan mau kerajaannya itu datang bagi dunia ini. Dunia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya bukan hanya kita, tapi semua orang, supaya semua orang mengalami kerajaan Allah ini. Di Efesus 2 ayat yang 10, ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus, itu membuat kita berbeda. Ini merujuk dengan 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa orang yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini juga yang Tuhan mau di dalam hidup setiap kita. Ketika kita diciptakan kembali di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru, kita tidak sama lagi, karena roh kita sudah baru, yaitu roh Kristus di dalam kita. Oleh karena itu membuat kita menjadi berbeda. Dan ketika hidup kita yang baru ini ada di tengah orang-orang yang bahkan belum mengenal Kristus, mereka melihat roh Allah yang mulai bermanifestasi di dalam hidup kita. Dan itu membuat orang bisa mengenal Kristus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ada kehendak Tuhan, ada hal yang Tuhan mau yang kita lakukan, yang sudah Tuhan persiapkan setelah kita lahir baru. Dan Tuhan mau kita ada di dalamnya, sehingga lewat itu juga hidup kita bisa memperlebar kerajaan Allah. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih. Jadi saya akan menekankan buat setiap kita, itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kerajaan Allah itu sistem nilai bagaimana Kristus ada di dalam hidup kita. Itu akan menguasai dunia ini. Itu akan menguasai semakin banyak orang. Karena melihat dimulai di dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Yesus. 2 minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara kasih, Pak Regan sebagai Bapak Gembala kita menyampaikan ini. Pertama, proses ini Bapak Ibu Saudara kasih dimulai ketika kita lahir baru, ketika kita percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat yang kelima dan juga ayat yang ketiga dan kelima, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, bahkan melihat pun nggak bisa. Orang yang belum lahir baru, orang yang belum menerima Yesus, percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Dan di dalam ayat yang kelima ditekankan lagi, jawab Yesus, ini perkataan Yesus kepada Nikodemus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, proses terjadi bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah itu, yang pertama adalah kita lahir baru. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah itu kita menjadi orang yang menjadi bagian dari keluarga Allah. Hidup dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara kasih, berarti hidup di dalam roh.
kita memang masih hidup di dalam tubuh jasmani kita. Tetapi sistem, nilai yang mengatur kita bukan lagi hal-hal yang terjadi dalam sistem lahiriah ini, tetapi sistem atau nilai kerajaan Allah, yaitu oleh kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi warga kerajaan Allah sehingga sistem dunia ini tidak mempengaruhi hidup kita, namun kebenarannya yang sudah disampaikan oleh Pak Poltap minggu lalu, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam Roma 14 ayat 17. Itu yang menguasai kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Sehingga ketika kita masih hidup di dalam dunia ini, ada banyak kesulitan, masih banyak penderitaan, bahkan mungkin ada sistem-sistem di mana itu mungkin belum seperti yang kita harapkan. Tetapi sebagai orang-orang percaya, karena itu tidak lagi menguasai kita, itu tidak lagi mempengaruhi kita, kita berbeda dengan orang dunia ini. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa proses ini terjadi menjadi bagian dari kerajaan Allah dimulai ketika kita lahir baru. Ini sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih perlu kita memberitakan, semakin banyak Injil boleh diberitakan. Supaya apa? Supaya semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Keluarga kita, tetangga kita, tempat pekerjaan kita, di mana saja. Mari kita juga menyampaikan kabar baik. Supaya ketika mereka mendengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, sehingga kita menyampaikan firman Tuhan, dan itu membuat mereka percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan lahir baru dan menjadi bagian dari kerajaan Allah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam proses ini adalah, kalau yang tadi kita harus lahir baru, yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih adalah tertanam dalam gereja lokal. Ini sangat perlu Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak hanya sekedar lahir baru, tapi kita juga perlu, karena tadi dikatakan bahwa Allah ingin membangun kerajaannya melalui gerejanya, melalui pribadi-pribadi yang juga ada di dalam gereja lokal, yang ada di dalam kumpulan orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, bagian ini sangat penting bagi setiap orang percaya untuk tetap tertanam di dalam gereja lokal. Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita melekat kepada pokok itu. Karena Kristus adalah pokok, Dia adalah kepala, dan kita semua adalah ranting. Dan ketika kita menjadi bagiannya, kita harus tetap ada di situ, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita melekat di sana. Sehingga kalau Tuhan mempercayakan gereja lokal bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara kasih, kita perlu melekat ada di sana. Sangat fenomenal sekali Bapak Ibu Saudara kasih saat ini dengan keadaan pandemik yang sedang kita hadapi, dan membuat sekarang gereja-gereja membuat ibadah online atau tidak harus dulu bersekutu di dalam gereja. Ada banyak orang berpikir begini, ya sekarang kita boleh, saat ini kita udah menikmati Tuhan nih, boleh mau cari channel mana, dari gereja mana, itu udah cukup lah. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih, tapi itu salah. Bahwa sebenarnya Tuhan mau kita tetap ada di dalam satu gereja, tertanam di sana, menjadi bagian dari gereja itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kenapa perlu Bapak Ibu Saudara kasih tertanam dalam satu gereja lokal? Karena dari sana Bapak Ibu Saudara kasih, kita menerima makanan yang rutin. Sama seperti tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang ketika dia ditanam dan besok dicabut lagi, dipindahin lagi, tanaman itu tidak akan bertumbuh. Sama halnya Bapak Ibu Saudara kasih, bagi kita sebagai orang percaya, kita perlu tertanam, kita perlu memberikan diri kita menjadi bagian dari gereja lokal tersebut. Walaupun saya tahu Bapak Ibu Saudara kasih ketika ada di sana tidak mudah. Sudah pasti Bapak Ibu Saudara kasih kita akan bertumbuh itu Bapak Ibu Saudara kasih, ada proses yang akan terjadi, ada gesekan satu dengan yang lain, dan kita juga mulai melayani. Tidak hanya dilayani, tapi juga kita mulai melayani satu dengan yang lain. Dan ini bukan kondisi yang enak buat kita. Tapi inilah Bapak Ibu Saudara kasih yang Tuhan kehendaki juga. Bagian dari bagaimana kerajaan Allah itu dibangun adalah ketika kita sebagai orang-orang percaya
mau tidak hanya lahir baru, tetapi juga mau tertanam di dalam satu gereja lokal. So Bapak Ibu Saudara kasih, ini sangat penting bagi setiap kita untuk terlibat gereja lokal, untuk bisa juga melakukan pelayanan-pelayanan. Apa yang bisa kita lakukan? Ada banyak ragam yang pelayanan-pelayanan yang mungkin kita bisa ambil yang cocok bagi setiap kita, yang tepat bagi setiap kita. Tapi saya mau bilang bahwa ada kesempatan bagi setiap kita lewat gereja. Ketika kita tertanam di sana, itu membuat kita saling menggeser satu dengan yang lain. Tapi itu sedang membuat kerajaan Allah itu, atau Bapak Ibu Saudara kasih sebagai orang percaya, itu membuat kerajaan Allah itu sudah mulai terbangun di dalam diri kita, di dalam gereja Tuhan. Ini Bapak Ibu Saudara kasih untuk bagian proses kerajaan Allah itu terjadi dalam diri orang percaya. Pertama tadi saya bilang lahir baru, Bapak Ibu Saudara kasih. Lalu yang kedua, mari tidak hanya lahir baru, tapi tertanamlah di sana, menjadi bagian dari gereja lokal itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, membangun kerajaan Allah melalui gerejanya, melalui tubuhnya atau gereja-gereja lokal, di mana Bapak Ibu Saudara kasih gereja lokal ini terdiri dari pribadi-pribadi orang-orang percaya yang sudah lahir baru kepada Yesus. Kumpulan dari orang-orang percaya, pribadi dari pribadi orang percaya. Inilah yang dimaksud dengan gereja lokal. Bapak Ibu Saudara kasih, dan lewat gereja Tuhan, Tuhan sudah naik ke surga, dan Dia memberikan rohnya di dalam kita, sehingga kita ini adalah agen-agen untuk membuat kerajaan Allah, sistem kerajaan Allah itu semakin terjadi. Seperti doa Bapa kami tadi, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bukan kerajaan, tetapi sistem itu, nilai-nilai itu yang sudah ada di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita terapkan itu Bapak Ibu Saudara kasih, maka itu akan membuat orang-orang lain yang belum mengenal Kristus bisa melihat hidup kita, dan mereka mulai percaya kepada Yesus. Kita akan melihat itu Bapak Ibu Saudara kasih di jemaat yang menjadi kesaksian. Mungkin sudah dibagikan beberapa kali. Jemaat yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih adalah jemaat mula-mula. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, luar biasa bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih. Apa yang dialami, apa yang dikerjakan oleh orang-orang percaya. Di sini Bapak Ibu Saudara kasih bukan rasul, bukan penginjil, bukan murid, tapi orang-orang awam yang ketika mereka lahir baru, mereka sebegitu bergairah Bapak Ibu Saudara kasih. Karena mereka melakukan Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita lihat, luar biasa, saya sangat diberkati Bapak Ibu Saudara kasih. Mari kita menyimak Bapak Ibu Saudara kasih. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam firman Tuhan, di dalam ayat 42. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul atau firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 13, Paulus menasihatkan ini kepada Timotius, dikatakan begini Bapak Ibu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ini yang dilakukan jemaat mula-mula Bapak Ibu Saudara kasih. Mereka bukan hanya orang yang sudah lahir baru, yang percaya dan sudah selesai. Enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi ini yang mereka lakukan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Inilah salah satu inti Bapak Ibu Saudara kasih, yang membuat kerajaan Allah itu jadi di dalam hidup kita, jadi di dalam dunia ini. Bahwa ketika kita bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu Pak Polta sudah menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara kasih. Yang pertama Bapak Ibu Saudara kasih adalah kebenaran. Bagaimana kita menghidupi kebenaran itu, bagaimana kita bertekun di dalam kebenaran itu. Itu yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih. Bertekun. Bertekun itu Bapak Ibu Saudara kasih enggak kalau lagi ada waktu, kalau lagi pengen gitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Bertekun itu terus lagi dilakukan, terus lagi baca firman Tuhan, terus lagi bersekutu, terus lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Ini yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara kasih. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. So Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita melihat kenapa jemaat ini begitu luar biasa dan menjangkau banyak orang, dan banyak orang yang mengenal Kristus pada waktu itu, hanya dari sekumpulan orang yang mulai bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, saya nggak tahu bagi kita sebagai orang percaya ini sangat perlu Bapak Ibu Saudara kasih.
untuk kondisi-kondisi saat ini, yang bisa meneguhkan kita, yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan sukacita, yang bisa memberikan pengharapan. Tidak keadaan, tidak pemerintah, tidak orang lain, tapi kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu, saya setuju bahwa kebenaran itu tidak berubah. Kalau firman Tuhan bilang semuanya akan berubah, beranjak, tapi kebenaran itu tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih, perlu bagi setiap kita untuk mengambil firman Tuhan, untuk memegang firman Tuhan, memperkatakannya, dan firman Tuhan itu menjadi pegangan buat kita. Sama seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, mereka bertekun. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, jemaat atau gereja mula-mula pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih, orang-orang percaya, yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara kasih, mereka memecahkan roti dan berdoa. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara kasih, saya percaya ini bukan sekedar roti, makanan gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi saya sangat percaya ini adalah merujuk kepada 1 Korintus 11 ayat 23 dan 25. Yaitu berbicara tentang perjamuan kudus yang dikatakan oleh Tuhan. Lakukanlah setiap kali kamu melakukan ini. Ingatlah, setiap kali kita melakukan perjamuan itu, mengingat pengorbanan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Dan itulah yang menyembuhkan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih, saya berharap kalaupun hari-hari ini kita tidak bisa bersama-sama di gereja, bahkan mungkin yang biasanya kita lakukan perjamuan kudus di rumah, di gereja, 1 minggu 1 kali, tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu Saudara kasih, kita bisa tetap lakukan itu secara pribadi di rumah kita masing-masing. Kita boleh ambil roti tawar atau bahkan biskuit atau pakai jus atau bahkan teh manis sekalipun. Kenapa ini perlu Bapak Ibu Saudara kasih? Semakin banyak kita melihat, semakin banyak kita mengangkat perjamuan ini Bapak Ibu Saudara kasih, perjamuan kudus, itu kita dibawa untuk mengingat pengorbanan Kristus, bagaimana dia rela mati untuk kita hidup, dia berpilu-pilu supaya kita sembuh, dia rela miskin supaya kita kaya. Sehingga setiap kali kita melakukan itu membuat kita berumur panjang, sehat, kuat, damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, tidak heran bahwa jemaat mula-mula pada waktu itu mereka memecahkan roti dan berdoa. Mari kita bisa lakukan itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tidak salah, tidak harus ketika dari gereja gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau hari ini sulit bagi kita untuk melakukannya 1 minggu 1 kali, tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih, kita bisa lakukan. Dan ini yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara kasih, buat saya menjadi kesaksian. Saya melakukan ini Bapak Ibu Saudara kasih hampir tiap hari. Saya perjamuan sendiri, dan saya mengalami Bapak Ibu Saudara kasih, semakin kuat, semakin sehat. Itu yang dikerjakan karena kita mengingat kembali. Karena Yesus mengatakan, perbuatlah setiap kali kamu melakukan ini untuk mengingat akan daku. Apa yang dilakukan oleh Yesus, semakin segar di pikiran kita apa yang dikerjakan oleh Yesus, dan semua itu dia lakukan untuk kita. Dia menanggung kutuk kita supaya kita diberkati. Dia menanggung sakit penyakit kita supaya kita sembuh, supaya kita sehat. Dan yang saya percayai Bapak Ibu Saudara kasih, bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga secara psikologis. Pikiran kita disembuhkan, dipulihkan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, yang luar biasanya adalah kepunyaan atau milik bersama. Tidak ada lagi kepunyaan pribadi. Ayat 44 sampai ayat 45 Bapak Ibu Saudara kasih nanti bisa baca di rumah supaya lebih jelas. Di sini dikatakan orang-orang ini Bapak Ibu Saudara kasih menjual kepunyaannya, menjual hartanya. Saya nggak tahu harta apa yang dimiliki pada zaman itu. Yang pasti nggak ada mobil pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi mereka dikatakan menjual atau harta mereka, tanah mereka mungkin pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih, yang mereka punya, supaya apa? Mereka jual dan mereka membagi kepada orang-orang yang nggak punya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu. Tapi itu yang terjadi pada waktu itu. Bagaimana jemaat ini Bapak Ibu Saudara kasih menjual apa yang mereka punya, dan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki. Bapak Ibu Saudara kasih, walaupun mungkin saat ini kita nggak bisa lakukan ini, tapi ini kebenaran. Inilah yang dilakukan gereja, umat, jemaat yang sudah lahir baru pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih. Ini yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang biasa yang sama seperti kita juga. Dan mereka melakukan ini Bapak Ibu Saudara kasih. Dan kesempatan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, dengan kesulitan yang sedang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, ini waktu bagi setiap kita untuk boleh juga menabur apapun yang kita punya. Kalau
kita nggak punya uang, kita hanya punya waktu. Mari kita pakai waktu kita juga untuk membantu orang lain, atau untuk mencoba mendengarkan orang lain. Karena hari-hari ada banyak orang pingin curhat, ada banyak orang pingin curcol gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih, ya, mengutarakan apa yang dialami. Kalau kita yang hanya punya waktu, mari kita memberikan waktu kita, dan mari kita juga berdoa menopang orang-orang yang hari-hari ini tertekan, yang hari-hari ini terstres, yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan mungkin, yang nggak tahu mau melakukan apa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, dari jemaat mula-mula ini Bapak Ibu, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Hebat sekali Bapak Ibu Saudara kasih. Mereka memecahkan roti secara bergilir gitu ya Bapak Ibu, pindah-pindah, berganti-gantian. Jadi kadang kan Bapak Ibu Saudara kasih, ya udahlah di rumahnya si Anu aja lah, ya udahlah dia aja lah yang menyediakan lah, karena dia kaya gitu ya. Tapi orang-orang jemaat ini Bapak Ibu Saudara kasih nggak begitu. Karena ternyata di sana dikatakan mereka itu memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, semua orang dengan sukacita. Ya kalau mungkin di rumah orang yang punya makanannya lebih enak, orang yang tidak terlalu punya banyak, nggak bilang udahlah di sana aja lah. Semua dengan sukacita. Ini loh Bapak Ibu Saudara kasih, yang saya lihat itu adalah kesediaan itu gitu. Semua mau. Nggak hanya orang punya, nggak hanya orang kaya, tapi orang yang sedang, bahkan orang yang punya sedikit, dia mungkin bilang di rumahku aja, di rumahku juga. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Dan dikatakan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Tuhan. Hanya orang yang mengerti kebenaran Bapak Ibu Saudara kasih bisa gembira dan tulus hati. Kita bisa bersama-sama, kita bisa makan bersama-sama, tapi tidak tulus hati. Tapi di sini dikatakan kuncinya adalah tulus hati. Tulus hati itu Bapak Ibu Saudara kasih seperti yang tadi saya bilang. Bahwa saya ingin ngasih, sekali lagi nggak harus standar orang itu, kalau di sana kan si Anu kan kaya, ya di sana lah, enggak Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi kerelaan dari jemaat ini masing-masing yang mengatakan saya mau gitu. Apa yang bisa diberikan, dia nggak memberikan patokan, aduh kalau orang lain memberikan banyak, saya cuma segini, ya udahlah nggak usah saya memberi lah, saya nggak usah terlibat lah, nggak begitu Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi semua mau. Ini hati yang luar biasa, yang saya percaya juga ini dikerjakan Roh Kudus yang sama juga bisa terjadi di dalam hati kita, sehingga kita bisa juga dengan sukacita apa yang kita punya, kita bisa memberi. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana jemaat atau gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara kasih, dikatakan Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan ketika dimulai Bapak Ibu Saudara kasih bertekun di dalam pengajaran. Lalu mereka mulai memberi, mengingat apa yang dikerjakan oleh Kristus dengan melakukan memecah roti, melakukan perjamuan. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara kasih, mereka bergembira dengan tulus hati. Tidak ada hati yang tersimpan, ada sesuatu di dalamnya, tidak ada kemunafikan, tapi memang tulus. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, dalam setiap diri jemaat ini pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi mereka dengan tulus hati. Dan dikatakan Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Di sini nggak ada penekanan bahwa jumlah bertambah ketika mereka penginjilan. Walaupun saya sangat percaya penginjilan itu perlu. Tapi hidup yang diubahkan, hidup yang dibaharui, kebenaran yang berkuasa di dalam hidup kita, itu menjadi kesaksian. Dan itu membuat orang datang kepada Kristus. Tuhan menambahkan jumlah orang-orang yang diselamatkan. Saya sangat percaya ini Bapak Ibu Saudara kasih relevan dengan Yohanes 12 ayat 32 yang mengatakan begini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku menarik semua orang datang kepadaku. Ini perkataan Yesus. Dan aku, apabila aku ditinggikan, kalau Allah ditinggikan, kalau Yesus ditinggikan, Bapak Ibu Saudara kasih ditinggikan itu, di sana nama Tuhan diperkatakan, di sana ada damai sejahtera, di sana ada ketulusan, di sana ada sukacita. Maka dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Kalau di hidup kita sebagai orang percaya, di keluarga kita, di pelayanan kita, nama Tuhan ditinggikan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketulusan, ada hati yang mau mengasihi satu dengan yang lain. Walaupun ada banyak perbedaan, maka di sanalah Tuhan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang membuat hati orang-orang itu datang kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Betapa indahnya Bapak Ibu Saudara kasih. Saya cuma membayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, kalau gereja-gereja Tuhan, kalau hidup kita sebagai orang-orang percaya seperti jemaat mula-mula ini, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, semakin banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Kristus. Mari kita melihat lagi Bapak Ibu Saudara kasih, gereja atau jemaat Makedonia. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara kasih. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-6. Bapak Ibu Saudara kasih, untuk lebih jelas nanti boleh membacanya secara di rumah masing-masing. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita melihat jemaat mula-mula tadi. Bapak Ibu Saudara kasih, saya sudah bagikan apa yang mereka alami, apa yang mereka lakukan, dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa. Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mari kita lihat kondisi Bapak Ibu Saudara kasih jemaat Makedonia. Bapak Ibu Saudara kasih, ada poinnya saya buat beberapa di sini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih, dalam kondisi mengalami pelbagai penderitaan. Pelbagai, Bapak Ibu Saudara kasih, pelbagai itu berarti banyak, tidak satu, berbagai-bagai. Saat ini saya tahu Bapak Ibu Saudara kasih jemaat Tuhan, untuk hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih mengalami kesulitan dengan adanya pandemi ini. Bapak Ibu Saudara, kesulitan secara ekonomi ini yang paling banyak kita alami. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, jemaat Makedonia ini dikatakan kondisi mengalami pelbagai penderitaan, tetapi sukacita mereka meluap. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ini yang dikatakan Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan di mana hati kita tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Buktinya Bapak Ibu Saudara kasih, jemaat ini mengalami banyak pelbagai, saya nggak tahu penderitaan apa Bapak Ibu Saudara kasih, tapi dikatakan pelbagai. Artinya banyak penderitaan, tetapi dikatakan sukacita mereka meluap. Tidak hanya sukacita biasa, tetapi meluap. Itu sebabnya Paulus mengatakan, bersukacitalah sekali senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan Paulus mengatakan itu di penjara. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara kasih, jemaat Makedonia juga begitu. Ketika ada penderitaan, kesulitan, ketika ada tekanan di dalam hidup mereka, tapi ternyata sukacita mereka meluap. Ini namanya kerajaan Allah ada di dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, mungkin kita mengalami, ada mungkin yang di PHK, ada mungkin Bapak Ibu Saudara kasih usaha tidak jalan, bisnis dan segala macam Bapak Ibu Saudara kasih, keuangan yang mulai menipis. Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, hanya kebenaran, ketika kita berpegang kepada kebenaran, itulah yang membuat sukacita itu meluap dari hati kita. Seperti yang dialami oleh jemaat Makedonia. Kondisi selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, sangat miskin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih, ketika Alkitab ini ditulis dengan kata-kata yang tidak hanya biasa gitu ya Bapak Ibu Saudara kasih, sangat miskin. Harusnya tulis saja mereka miskin gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ketika membaca ini, kenapa ya nggak kita tulis saja mereka miskin gitu ya. Tapi di sini dikatakan sangat miskin. Kalau mungkin hari ini kita miskin, tapi jemaat ini jauh lebih miskin karena mereka dikatakan sangat miskin. Saya sangat percaya jemaat Tuhan, jadi sikap kita secara khusus nggak ada kondisi yang sangat miskin. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih, dikatakan mereka kaya dalam kemurahan. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Tidak hanya dikatakan mereka itu bermurah hati, loh, tidak Bapak Ibu Saudara kasih. Kaya, artinya limpah dengan kemurahan. Tidak hanya pas-pasan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Saya tahu, ini pasti pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan mereka juga. Ini bukan upaya mereka. Dan kalau saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, kita belum limpah dalam kemurahan atau kaya dalam kemurahan, kita hanya butuh Roh Kudus. Kita hanya butuh mengambil lebih banyak lagi. Sebab kita hanya bisa memberi apa yang kita punya. Kalau saat ini kita nggak punya banyak, mari ambil. Mari ambil dari
firman Tuhan dari kebenaran itu, karena kebenaran itu adalah sumber, atau kalau saya suka bilang itu adalah harta karun untuk segala hal yang kita perlukan. Dan kita bisa ambil, sehingga kita juga bisa kaya dalam kemurahan untuk bisa memberi, seperti jemaat di Makedonia. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam memberikan persembahan kasih pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara kasih. Dan mereka dikatakan mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara kasih. Seringkali ketika kita, misalnya nih ya Bapak Ibu Saudara kasih ya, wah kita akan memberikan persembahan dan atau udunan misalnya Bapak Ibu Saudara kasih, oke, dibagi, dipatok gitu ya. Kadang bahkan ketika kita misalnya bisa memberi dari yang sudah dipatok itu, toh kita kadang tidak mau memberi lebih gitu. Tapi ternyata jemaat ini Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan memberi melampaui kemampuan mereka. Sampai lama saya merenung Bapak Ibu Saudara kasih, seperti apa sih kondisi mereka pada waktu itu? Seperti apa sih memberi melampaui kemampuan ini? Saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih. Saya nggak merujuk ini kepada nilai nominal, tetapi lebih ke hati itu loh Bapak Ibu Saudara kasih. Hati yang dimiliki oleh jemaat Makedonia ini yang pingin, saya mau gitu. Saya mau. Hati dimulai dari hati. Apalah artinya Bapak Ibu Saudara kasih, kita memberi dengan jumlah yang banyak, tetapi kita tidak memberi dengan, sebenarnya bukan itu yang ada di dalam hati kita. Tapi jemaat ini saya percaya Bapak Ibu Saudara kasih, memberi melampaui kemampuan mereka itu Bapak Ibu Saudara kasih dimulai dari hati. Yang pengen, yang ingin. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara kasih, ini pun adalah juga menjadi bagian setiap kita, sehingga sebagai orang percaya, baik di tengah orang-orang Kristen, orang bisa melihat itu kita berbeda. Karena membangun kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara kasih, untuk saat ini adalah ketika kita sebagai orang-orang percaya menjadi saksi Tuhan. Karena dunia ini tidak melihat lagi seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Apalagi di tengah kesulitan saat ini, semua orang ingin saya masih kurang, saya gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita berdiri sebagai orang-orang percaya, karena kita tahu hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mungkin saat ini keuangan kita, usaha kita mungkin sedang menurun, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kita. Sehingga ketika kita memberi pun, kita tidak takut. Kita tahu Dia tidak pernah kehabisan. Sumber yang kita punya di dalam Kristus Yesus, yang ada di dalam kita, itu akan terus mengalir dan mengalir dan mengalir, dan tidak mengenal musim. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih, mereka memberi diri mereka kepada Allah dan juga kepada Paulus dan hamba Tuhan yang lain. Ini orang-orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Jemaat-jemaat itu Bapak Ibu Saudara kasih, mereka dikatakan memberikan diri mereka kepada Tuhan dan juga kepada hamba-hamba Tuhan. Saya melihat ini Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana jemaat-jemaat ini juga, salah satu ciri Bapak Ibu Saudara kasih juga, kita perlu menghargai hamba-hamba Tuhan. Karena ini pun Bapak Ibu Saudara kasih, Galatia 6 ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Menghormati hamba-hamba Tuhan itu yang ditaruhkan juga Bapak Ibu Saudara kasih, yang dilakukan oleh jemaat Makedonia pada waktu itu. Mereka mendesak supaya ikut dalam memberikan kepada orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya. Karena pada waktu itu Bapak Ibu Saudara kasih, orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem pada waktu itu mengalami kekurangan. Sehingga orang-orang di Makedonia ini mendesak Paulus supaya mereka diberikan kesempatan untuk bisa berbagi, untuk bisa memberikan sesuatu yang mereka punya kepada jemaat itu pada waktu itu Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih. Mereka melihat jemaat ini, melihat bahwa ketika ada kekurangan, itu adalah kesempatan, itu adalah peluang untuk bisa menjadi berkat. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Karena mereka merasa bahwa mereka sudah diberkati. Jadi kalau orang-orang diberkati itu Bapak Ibu Saudara kasih melihat bahwa
Setiap kali waktu untuk memberikan itu, ketika ada orang kekurangan itu, Bapak Ibu Saudara kasih, itu adalah peluang, itu adalah kesempatan untuk diberkati. Karena kita sudah terlebih dahulu diberkati, so itu kesempatan untuk kita bisa memberkati. Ini jemaat di Makedonia, Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika di dalam kesulitan, berbagai banyak kesulitan, tapi mereka, Bapak Ibu Saudara kasih, sukacita mereka meluap. Walaupun mereka dikatakan sangat miskin, tetapi kaya di dalam kemurahan, siap mau memberi kepada jemaat yang berkekurangan di Yerusalem pada waktu itu. Dan mari kita bandingkan Bapak Ibu Saudara kasih dengan jemaat di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Nanti Bapak Ibu Saudara kasih boleh membaca di rumah. Cuma dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih, Paulus bilang begini. Paulus tidak dapat berbicara kepada mereka seperti manusia rohani, tetapi dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Jemaat di Korintus ini Bapak Ibu Saudara kasih sudah lahir baru, Bapak Ibu Saudara kasih. Sama dengan jemaat mula-mula, sama dengan jemaat di Makedonia, sudah lahir baru. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih ternyata jemaat ini nggak dewasa-dewasa, Bapak Ibu Saudara kasih. Sudah pasti Bapak Ibu Saudara kasih, yang membuat kita tidak dewasa adalah ketika kita kurang banyak menikmati kebenaran firman Tuhan. Sampai Paulus bilang, saya tidak bisa ngomong seperti orang dewasa, karena kalian pikirannya masih duniawi, masih memikirkan hal-hal yang kelihatan, yang sementara ini belum sampai kepada tingkat rohani. Bagaimana mungkin saya menyampaikan hal-hal yang rohani, karena kalian masih belum bertumbuh, masih anak-anak, kata Paulus. Belum dewasa. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara kasih. Dan mereka diberi susu dan bukan makanan keras. Artinya Bapak Ibu Saudara kasih, ini di jemaat ini masih bayi-bayi, masih dikasihnya susu. Kebayang Bapak Ibu Saudara kasih kalau sudah tua, makanannya bukan bubur malah susu. Artinya bayi Bapak Ibu, bukan anak-anak. Tapi di sini dikatakan, saya masih ngasih susu ke mereka gitu. Saya bisa bayangin Bapak Ibu Saudara kasih, kalau misalnya di dalam satu jemaat seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih, bagaimana kita berbicara tentang, wah kita mau nih pelayanan nih, mau buka TK, mau buka misi dan segala macam gitu Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau jemaatnya masih baik, kalau boleh dibilang Bapak Ibu Saudara kasih, ternyata semua di jemaat di satu jemaat ini masih sekolah minggu. Bagaimana mau mengarahkan sekolah minggu itu melakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara kasih? Susah. Dan itu jemaat di Korintus Bapak Ibu Saudara kasih. Yang saya percaya bahwa mereka adalah secara usia sudah dewasa dan sudah berumur. Tetapi Paulus bilang, makanan yang aku kasih masih susu. Bagaimana mungkin untuk menggerakkan, untuk melakukan sesuatu yang besar, kalau kondisi jemaat masih seperti itu? Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Ternyata Bapak Ibu Saudara kasih dikatakan, di antara jemaat ini masih ada iri hati dan perselisihan. Ini isu terbesar Bapak Ibu Saudara kasih jemaat di Korintus. Ini masalah ternyata. Kenapa jemaat ini masih anak-anak? Karena sikap mereka Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau bagian ini dikatakan iri hati dan terjadi perselisihan. Yakobus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara kasih. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus menjelaskan Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa iri hati dan perselisihan ini Bapak Ibu Saudara kasih, ini adalah terjadi ketika ada keinginan yang besar Bapak Ibu Saudara kasih. Dan ketika itu tidak ada keinginan, ada hasrat yang besar untuk mendapatkan sesuatu mungkin ya Bapak Ibu ya. Dan ketika itu tidak tercapai, lalu kita mulai membenci. Dan firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu Saudara kasih, membenci itu sama dengan membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan faktanya Bapak Ibu Saudara kasih, orang yang seringkali kita benci bukan orang yang jauh dari kita, tapi orang yang dekat dengan kita. Saudara mungkin, teman sepelayanan mungkin gitu ya, orang-orang di persekutuan mungkin gitu.
Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, ternyata itu yang terjadi di jemaat Korintus. Ada iri hati dan perselisihan. Bapak Ibu Saudara kasih, solusi untuk bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih. Saya sangat percaya ketika kita bersama-sama, baik di dalam persekutuan, baik di tengah keluarga, ada banyak gesekan dan sering sekali membuat kita mungkin marah, kecewa. Ini bisa diatasi Bapak Ibu Saudara kasih. Di dalam Efesus 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu Saudara kasih, bahwa ternyata masalah terbesar di jemaat Korintus itu adalah adanya iri hati dan perselisihan. Dan iri hati ini Bapak Ibu Saudara kasih, ketika apa yang kita harapkan tidak kita dapatkan, lalu kita mulai marah, mulai membenci siapapun itu. Nggak usah dipungkiri Bapak Ibu Saudara kasih, ada banyak juga orang membenci pendetanya, gembalanya, teman satu pelayanannya. Masih ada yang seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Dan bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih, untuk kita bisa tetap mengasihi mereka, untuk kita bisa mengatasi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam persekutuan atau di dalam gereja, bahkan di tengah keluarga kita yang sering kali kita bisa membenci mereka. Bapak Ibu Saudara kasih, mari seperti firman Tuhan ini katakan bahwa saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Kalau rasa itu ada, kalau ketidakpuasan terhadap orang, terhadap pelayanan, terhadap saudara, itu timbul di dalam hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita mengingat bagaimana Yesus sudah mengampuni kita, sehingga kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Karena itu pasti terjadi Bapak Ibu. Itu pasti terjadi, gesekan pasti terjadi, dan kita hanya bergesekan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Itu sebanyak-banyak orang yang membenci itu adalah orang-orang yang dekat dengan dia, bukan orang yang jauh. Bagaimana mungkin kita membenci orang jauh, kita nggak pernah bergesekan dengan dia. Biasanya orang-orang dekat dengan kita, yang sering kali kita berinteraksi, yang sering kali kita kerja sama-sama, mungkin pelayan sama-sama. Dan supaya isu seperti yang dialami oleh jemaat ini tidak menjadi sesuatu yang terjadi juga di dalam gereja Tuhan, kita perlu menerima pengampunan Tuhan. Terus menerus kita ingat bagaimana Tuhan mengampuni kita. Ketika kita melihat gembala kita, hamba Tuhan, atau yang lain-lainnya, teman-teman satu tim dalam pelayanan, satu komsel, mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita mengingat apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Dia mengampuni kita, sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, kita bisa mengampuni karena kita merasakan, menikmati, mengalami pengampunan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara kasih dari jemaat di Korintus, mereka membanding-bandingkan atau mengkotak-kotakkan hamba-hamba Tuhan. Saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Paulus. Nah Bapak Ibu Saudara kasih, seringkali bahkan sekarang kita jemaat sekarang kadang mengkultuskan hamba-hamba Tuhan tertentu. Ini yang terjadi di jemaat di Korintus. Dan Bapak Ibu Saudara kasih, harusnya ini juga tidak terjadi di dalam kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih? Efesus 4 ayat 11-12 dikatakan, dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanannya, bagi pembangunan tubuh Kristus. Di sini Paulus mengatakan bahwa ada gembala, ada rasul, ada nabi, ada pemberita Injil, ada pengajar. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, hamba-hamba Tuhan ini Bapak Ibu Saudara kasih memang dipanggil Tuhan dengan tugas berbeda-beda juga gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak tepat kalau kita sebagai jemaat mengkotak-kotakkan, membanding-bandingkan hamba-hamba Tuhan. Setiap mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, baik sebagai pengajar, gembala, nabi, dan semua itu dipakai oleh Tuhan untuk kebutuhan jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, seperti jemaat di Korintus ini salah kalau bilang saya ini golongannya Paulus, saya ini Apolos. Bapak Ibu Saudara kekasih,
Semua hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Gereja Tuhan. Jadi tidak perlu membanding-bandingkannya. Nah ini Bapak Ibu Saudara kasih perbedaan. Kalau kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara kasih jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul luar biasa, kita sangat diberkati. Bahkan saya Bapak Ibu Saudara kasih ketika merenungkan ini, mempersiapkan ini, saya sangat diberkati. Juga dengan jemaat Makedonia Bapak Ibu Saudara kasih. Saya bayangin di dalam berbagai kesulitan, tapi jemaat itu tetap meluap sukacitanya. Inilah kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara kasih. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, kalau kita hari-hari di jemaat Tuhan dari semua gereja, dari semua denominasi Bapak Ibu Saudara kasih yang ada di dunia ini, yang ada bahkan khususnya di Indonesia. Kalau semua kita jemaat Tuhan, umat Tuhan, gereja-gereja dari semua denominasi, sama seperti jemaat ini Bapak Ibu Saudara kasih, baik jemaat mula-mula maupun jemaat Makedonia, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara kasih, itu membuat bangsa ini gempar. Kenapa Bapak Ibu? Di tengah pandemi saat ini Bapak Ibu Saudara kasih, muncul orang-orang percaya, muncul gereja-gereja Tuhan menjadi berkat, sukacita, semangat, memberi, menolong. Apa yang bisa dikasih? Tidak hanya uang mungkin, tapi juga waktu. Sama seperti jemaat ini Bapak Ibu Saudara kasih, memberi lebih dari yang dia punya. Hati terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara kasih. Karena hari ini Bapak Ibu Saudara kasih, banyak orang hatinya udah dingin, kasihnya dingin. Boro-boro mengasihi. Semangat aja udah enggak bergairah lagi. Kalau kita sebagai orang percaya Bapak Ibu Saudara kasih, bisa seperti jemaat ini luar biasa Bapak Ibu. Dan saya sangat percaya Bapak Ibu, jemaat ini bisa. Yang mengerjakan di dalam diri mereka juga adalah Roh Kudus. Roh yang sama. Roh yang sama di jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul dan juga jemaat di Makedonia adalah roh yang sama juga dengan kita. Ini juga harapan saya Bapak Ibu Saudara kasih, mari terus nikmati Tuhan, nikmati kebenarannya, firman-Nya, karena itulah kekuatan kita. Sebab firman itu adalah Allah itu sendiri. Semakin dia berkuasa, sehingga bukan sistem dunia ini Bapak Ibu Saudara kasih, bukan kondisi dunia ini yang mengatur kita, tapi kita tahu kerajaan Allah itu rohnya yang ada di dalam kita. Itulah yang menguasai kita, itulah yang mengontrol kita. Dan ada jaminannya Bapak Ibu Saudara kasih. Firman Tuhan bilang semuanya akan berlalu, tapi roh Allah yang ada di dalam kita tidak pernah berlalu. Dan dia berkuasa, dia berdaulat jauh lebih dari penguasa di dunia ini. Kerajaan yang ada di dalam kita itu, rohnya itu Bapak Ibu Saudara kasih, itu jauh lebih powerful daripada penguasa di dunia ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan tutup bagian ini Bapak Ibu Saudara kasih sebagai kesimpulan. Kalau tema kita mengatakan Allah membangun kerajaannya lewat kerajanya, yaitu kita pribadi, jemaat, sebagai orang percaya. Kalau kita Bapak Ibu Saudara kasih hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bertekun sama seperti jemaat mula-mula yang menikmati kebenaran firman Tuhan, sampai kebenaran itu Bapak Ibu Saudara kasih menjadi kekuatan yang tidak tergoncangkan, sehingga mata kita Bapak Ibu Saudara kasih, perasaan kita dikalahkan oleh kebenaran itu, sehingga kita tetap pasti bersukacita, karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang kaya, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, hebat, menguasai semua sistem yang ada. Itu akan terjadi, sehingga kerajaan Allah, yaitu jiwa-jiwa, semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara kasih, kondisi saat ini adalah kesempatan yang paling tepat untuk kita bisa bersaksi, membuat kerajaan Allah itu semakin luas lewat hidup kita pribadi-pribadi sebagai orang percaya yang berbeda dengan orang-orang dunia yang belum lahir baru, yang belum masuk di dalam sistem kerajaan itu. Harusnya kita Bapak Ibu Saudara kasih, mereka boleh lihat hidup kita, bagaimana kita menyikapi, tetap sukacita, karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, ekonomi kita ada di dalam tangan Tuhan, masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan itu membuat kita tak sukacita, bergairah, bersemangat. Dan apa yang kita bisa kasih, mari kita memberi, sebab kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengar. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya tidak kebetulan
Engkau terus berbicara tentang bagaimana Engkau ingin membangun kerajaan-Mu lewat hidup kami, lewat gereja-gereja Tuhan, yaitu orang-orang percaya. Khususnya untuk saat-saat ini Tuhan, kamilah yang bisa dilihat oleh dunia ini Bapa. Bahwa Engkau ada di dalam kami. Mereka tidak melihat Engkau, tapi mereka melihat kami. Kami ada di tengah situasi dunia ini, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan yang mereka bisa lihat. Kalau kami berbeda dengan mereka, itulah yang membuat mereka bisa melihat Kristus jelas. Ketika ada sukacita, ada semangat, ada hati yang mau memberi, ada hati yang mau menolong orang-orang yang ada sekeliling kami. Maka itulah yang membuat kerajaan-Mu Tuhan diperluas. Semakin banyak orang percaya kepada Kristus. Sama seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ketika mereka bertekun di dalam kebenaran-Mu, ketika mereka memberi, dan jemaat Makedonia juga Bapak, yang Tuhan pakai pada waktu itu. Sampai banyak orang percaya kepada Engkau. Ini kami Tuhan, umat Tuhan. Seluruh umat Tuhan dari semua denominasi. Saya percaya Tuhan, Roh Allah yang sama bekerja atas kami hari-hari ini Tuhan. Untuk kami bisa menjadi berkat. Supaya orang dunia yang tidak bisa melihat Engkau bisa melihat kami, dan mereka boleh percaya kepada Kristus karena melihat hidup kami menjadi kesaksian karena Kristus yang ada di dalam kami. Hamba-Mu sangat terbatas Tuhan, tapi saya percaya setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak pernah kembali sia-sia, tapi kebenaran itu Tuhan mengerjakan apa yang Kau mau di dalam hidup kami, supaya kami menjadi berkat, supaya kami menjadi terang untuk dunia yang gelap ini, untuk sistem dan kondisi yang hari-hari ini Tuhan sedang terjadi. Ada kekuatan-Mu mengalir atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Kau yang sama bekerja di dalam hati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. We worship You because who You are. Thank You, Jesus. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and say, Lord, I worship You because of who You are. Lord, I worship You because of who You are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, You reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship You because of who You are. Lord, I worship You because of who You are. Because of who You are, I give You glory. Because of who You are, I give You praise. Because of who You are, I will lift my voice and say, Lord, I worship You because of who You are. Lord, I worship You because of who You are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, You reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship You because of who You are.
Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, oh, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik dalam surga buat segala kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan Allah sediakan bagi setiap kehidupan kami. Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan Yesus atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang bertakhta di setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan di saat kesempatan di hari ini. Dan di waktu ini juga Tuhan, kami menaikkan setiap seruan doa kami kepada Tuhan Allah. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Bersih Tarigan, bersama dengan keluarga, istri dan semua anak-anak cucunya Tuhan. Biarlah kami berdoa kepada Engkau Tuhan Allah memberkati beliau dengan berkat Tuhan Allah yang begitu luar biasa. Dinyatakan kepada gembala pembina kami, berikan kekuatan, kesehatan, berkat melimpah. Dinyatakan turun bagi gembala pembina kami. Biarlah pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus dinyatakan memenuhi seluruh kehidupannya, sehingga setiap rencana Tuhan Allah memberkati dengan begitu luar biasa. Baik setiap pelayanannya juga diurapi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga kemanapun dia pergi dari dalam dia melayani Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga pertolongan Tuhan Allah tetap nyata memberkati kehidupan gembala pembina kami. Bahkan setiap apapun yang dia rindukan dalam kehidupannya, kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau nyatakan dengan kuat kuasa-Mu memenuhi seluruh kehidupannya. Kami serahkan kehidupan gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Bersih Tarigan, bersama dengan keluarga, anak dan cucu-cucunya ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan berkat yang besar daripada Tuhan Allah dinyatakan bagi setiap kehidupannya. Dari tempat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami memohonkan biarlah kekuatan yang baru daripada Tuhan Allah dinyatakan turun bagi semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Allah memberkati setiap pelayanan mereka, sehingga melalui hadirnya hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah bangsa ini, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam setiap pergumulan yang diperhadapkan kepada setiap kehidupan mereka, sehingga mereka tetap berdiri teguh untuk tetap memberitakan Injil kepada banyak orang, untuk memenangkan sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua tim-tim misi yang ada di seluruh Indonesia, tim misi GBI Sukacita. Kami berdoa secara khusus biarlah kekuatan yang baru daripada Tuhan Allah dinyatakan bagi semua hamba-hamba-Mu Tuhan, baik mereka yang melayani di kota-kota, di desa-desa, daerah pedalaman, bahkan dimanapun berada. Dari tempat ini kami memohon biarlah sukacita, kekuatan yang baru daripada Tuhan Allah dinyatakan bagi sekalian yang hamba-hamba-Mu. Tuhan Allah memberikan kekuatan, Tuhan Allah mencukupkan setiap kebutuhan keperluan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan atas setiap kehidupan mereka. Dan biarlah melalui hadirnya di misi yang ada di seluruh Indonesia, tim misi GBI Sukacita diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dan melalui hadirnya GBI Sukacita Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang mereka rindukan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Sehingga Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau Allah yang berpihak kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang membela seluruh kehidupan kami. Bahkan apapun yang kami rindukan dalam seluruh kehidupan kami tahu jawabannya hanya kami temukan di dalam kami percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini menjadi seruan doa kami. Kami percaya daripada apa yang kami doakan dan harapkan, Tuhan Yesus akan nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk bangsa ini. Kami sungguh berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami
berdoa Tuhan supaya Tuhan tolong pimpin Bapak Presiden kami, supaya Tuhan berikan hikmat, kuasa, kasih ilahi yang datangnya dari surgawi, sehingga di dalam memimpin bangsa ini sungguh-sungguh hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong dari tingkat tertinggi, mulai dari presiden sampai tingkat terendah, RT RW, supaya kasih kuasa Roh Kudus yang memelihara hidup mereka, sehingga di dalam menjalankan bangsa ini tetap di dalam kemurahan Tuhan. Juga kami berdoa di dalam ekonomi, Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan, karena kami tahu di dalam Engkau ada kemenangan, ada jaminan yang pasti. Untuk itu kami serahkan bangsa kami ini kepada Engkau, supaya senantiasa akan mengandalkan Engkau. Tuhanlah segala-galanya, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa di tengah-tengah bangsa ini. Pulihkan bangsa kami ini, ekonominya, kesejahteraan bangsa ini Tuhan, hingga hari lepas hari tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Engkau tolong di dalam masa corona ini. Tuhan pulihkan bangsa kami ini dengan kemurahan Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang bekerja di hati kepemerintahan kami ya Bapa. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada mengalami penyakit corona, yang opname di rumah sakit dimanapun berada. Kami sungguh berdoa untuk pertolongan Tuhan, untuk kesembuhan ilahi yang datangnya dari Tuhan, sehingga di masa-masa mereka opname Tuhan yang bekerja, dan Roh Kudus yang memelihara mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk dokter dan para suster dan yang menolong mereka di rumah sakit, berikan hikmat senantiasa, sehingga di dalam menghadapi penyakit itu tetap mengandalkan Engkau, tetap Engkau yang bekerja. Setiap obat yang dimakan itu boleh menjadi kekuatan baru di dalam hidup mereka ya Bapa. Juga kami berdoa untuk keluarga yang sudah ada meninggal, bagi keluarga yang ditinggalkan, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi mereka, sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka tetap berharap dan berlindung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa ini, dan dalam menghadapi penyakit ini juga hanya kepada Engkau sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat keluarga kami. Kami percayakan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang turun atas setiap keluarga kami Bapa. Engkau memberkati setiap anggota keluarga kami Tuhan. Bahkan kedua orang tua kami juga Engkau memberkati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesehatan, perekonomian kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan saja yang turun atas setiap keluarga kami. Biarlah Tuhan kami melalui keluarga boleh dipimpin untuk semakin dekat kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa buat setiap pemulihan bagi setiap anggota keluarga kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati hubungan antara suami dan istri. Engkau memberkati hubungan antara anak dan orang tua Bapa, dan Engkau juga memberkati hubungan kami saling bersaudara Tuhan. Biar kami tetap mengasihi dan mencintai di dalam kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang terus mengalir atas setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan saling memberi cinta kasih kami bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah melalui keluarga kami Tuhan, kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita sudah sangat diberkati dalam persekutuan kita, dan saatnya kita akan menerima berkat yang sudah Bapak sediakan bagi kita. Mari kita angkat tangan kita. Kami sangat bersyukur dan kami menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu lewat persekutuan kami, ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih buat pujian penyembahan kami yang kami percaya Tuhan Engkau bertata di atas pujian kami, dan Engkau siap memberkati kami Tuhan. Dan saat ini kami menadahkan tangan kami terima berkat daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu, dan kami percaya kebenaran itu memerdekakan setiap kami dari setiap hal-hal yang menghalangi kami untuk menerima semua yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita, menolong kita, menghiburkan kita, menjadi saksinya dari setiap waktu demi waktu,
mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara kasih. Kita semua diberi kuasa oleh Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian ini bersama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, dan Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak